Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan bahasan tentang apa itu cinta tanah air. Di sini saya Zikri Muhammad Fajri dengan narasumber dari pihak masyarakat, ada Saya Valentino Ramandika Atalah. sama ada perwakilan dari mahasiswa. Saya Lailatul Fitriani. Sekarang kita akan membahas definisi umum dulu ya. Definisi umum tentang cinta tanah air itu apa sih? Definisi umum tentang tanah air itu lebih ke apa ya? Rasa cintanya kita sebagai warga negara untuk mencintai negara kita ini, tanah air kita sendiri dalam negara. Oh, berarti lebih ke membela negara ya, Mas ya? Ya, membela dan mencintai. Kalau dari Mbaknya? Kalau aku kayak kita nunjukin sikap bangga kepada budaya kita, terus bahasa kita, pokoknya semua yang ada di negara ini. Lebih mencintai budaya dan Iya. kearifan lokal gitu ya, Iya, Mbak? benar. Pandangan masyarakat dulu nih tentang cinta tanah air itu seperti apa? Pandangan masyarakat itu lebih seperti mencintai budaya-budaya lokal di sana, adat istiadat, kearifan kebiasaan dari masyarakat seperti bertetangga, banyak bercengkrama tentram tentang kemasyarakatan seperti itu. Berarti lebih ke sosialisasi dan kehidupan bermasyarakat gitu ya, Mas ya? Ya. Kalau dari pihak mahasiswa? Kurang lebih sama, cuma bedanya itu kayak kita di lingkungan kampusnya gitu loh. Gotong royong di lingkungan kampus, terus antar sesama itu kayak nggak beda-bedain gitu loh. Oh, berarti tidak membedakan kita dari mana gitu ya, Mbak ya? Kan kalau mahasiswa ada yang dari kota A, kota B, biasanya kayak ada perbedaan. Mbaknya sendiri tindakan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk tetap mencintai tanah air itu gimana? Dari contoh kecil ini, kalau di UNER kita kan ada PDB ya. Iya. Itu tiap paginya kita nyanyiin lagu Indonesia Raya. Itu kan udah contoh cinta tanah air. Terus kalau ada matkul kewarganegaraan kita. Kalau dari pihak masyarakat sendiri tindakan-tindakan yang bisa dilakukan apa? Tindakan terhadap masyarakat itu lebih kegiatan bermasyarakat, kayak misalnya ada acara kenegaraan 17 Agustus atau itu mesti ada kayak lomba-lomba bareng diikuti banyak masyarakat. Kan bisa disebut malam terakatan, itu juga berkumpul-kumpul makan bersama untuk merayakan sebuah kemerdekaan. Itu kan juga apa ya? Seperti rasa untuk mencintai tanah air itu sendiri. Ada saran nggak sih buat kedepannya agar masyarakat itu lebih bisa menumbuhkan cinta tanah air gitu, Mas? Sarannya ya lebih jangan terlalu individualis ya, maksudnya lebih bercengkrama dan secara lain apa ya, seperti tentram antar bertetangga gitu sih, saling mendukung, saling kompak gitu. Saling kompak, Iya. di gotong royong ya, Mas? Dari Mbaknya? Pesan ya buat Iya. dari pandangan aku mahasiswa. Iya. Kan misalnya mahasiswa itu suka beli barang branded luar gitu ya. Kalau menurut aku beli yang produk lokal aja. Ya, sekarang kan lagi marak-maraknya ya, remaja-remaja itu lebih bangga ke budaya-budaya barat kayak K-pop atau lebih ke lagu-lagu yang mereka setel itu lagu-lagu ke barat-baratan. Itu menurut kalian gimana sih? Kalau menurut saya ya sebenarnya sah saja, tapi selama itu tidak berlebihan. Ya kalau udah kayak yang fanatik sampai teriak-teriak, sampai rela ngelakuin apapun buat idolnya tuh kayak udah tidak bisa tertolong. Udah nggak banget berarti ya? Ya udah enggak banget. Menurut kalian apa sih yang bisa menyaingi budaya-budaya seperti itu agar budaya lokal kita itu lebih dicintai gitu sama remaja-remaja sekarang? Berarti lebih ke apa ya, buat event lokal kayak ditampilkan di YouTube gitu, kayak diviralkan gitu loh, tentang biasanya kan banyak viral-viral yang nyanyi lagu Jawa, nyanyi lagu terus dengan sikap-sikap yang unik gitu kan, bisa terus viral FYP di TikTok gitu kan, bisa nyaingi juga itu. Lebih di up lagi. Ya, di up lagi. Lebih di-up lagi untuk kearifan-kearifan lokal kita. Daripada up yang enggak benar-benar gitu kan. Mending up yang itu tadi. Iya, kayak gitu. Berarti kesimpulannya adalah rasa cinta tanah air itu emang benar-benar harus kita bangun dari dalam diri kita sendiri ya. Iya. Ya, itu pasti. Terus kayak mencintai kearifan lokal, lebih mencintai produk-produk lokal itu termasuk salah satu bentuk cinta tanah air. Iya. Ya mungkin segitu dulu ya obrolan dari kita Oke. untuk bahasan kali ini. Kalau ada pesan ataupun saran untuk kedepannya bagaimana bisa disampaikan nanti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kelompok kami dalam tema cinta tanah air. Pertama-tama izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri.
Saya selaku moderator Zikri Muhammad Fadri dari Prodi Psikologi. Perkenalkan Pak, saya Fahrul Ahmad Farizi dari Prodi Ekonomi Islam. Perkenalkan saya Fayan Romanika adalah dari Prodi Teknik Robotika dan Kebiasaan Buatan. Perkenalkan saya Indana Holilua dari Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Perkenalkan saya Lailatul Fitriani dari Prodi Ilmu Sejarah. Perkenalkan nama saya Zulfiqri dari Fakultas Perikanan dan Teknik. Perkenalkan saya Raisa dari Prodi Manajemen Perhotelan. Bisa kami mulai diskusinya Pak dengan menurut Bapak bagaimana definisi cinta tanah air itu sendiri Pak? Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Mohon maaf. Nama saya Muhammad Fatur Rohim. Pangkat Kolonel Laut Suplai NRP 12699. Keseharian saya dinas di Kementerian Pertahanan sebagai Katak TO Puslap Binkuhan. Mungkin di nama saya di situ ada jabatan saya. Pertanyaan yang diberikan oleh moderator terkait apa itu cinta tanah air. Cinta kepada tanah air itu suatu bentuk cinta yang tanpa syarat. Tidak harus umpamanya aku cinta Indonesia karena Indonesia indah. Tidak perlu. Cinta itu harus ditumbuhkan sedemikian rupa. Cinta itu adalah suatu perasaan di mana kita mau berkorban untuk sesuatu yang kita cintai dan tanpa syarat. Tidak harus Indonesianya cantik, tidak harus Indonesianya indah, nggak harus Indonesianya menjadi contohnya umpamanya karena saya keseharian di militer merupakan militer terkuat di dunia gitu, nggak perlu. Ya saya cinta, saya rela berkorban untuk bangsa ini, saya rela untuk berbuat apa saja untuk kemajuan bangsa ini, sehingga dari cinta-cinta anak-anak bangsa ini mampu menjadikan negara kita ini jauh lebih kuat, jauh lebih baik, dan mampu menjadikan negara ini memenuhi syarat untuk menjadi negara yang makmur, sentosa, mampu mensejahterakan rakyatnya. Nah, menurut saya cinta tanah air yang harus dimiliki oleh generasi muda kita harus yang seperti itu. Cinta tanpa syarat, cinta yang mau berkorban untuk segalanya demi bangsa, dan tidak ada pamrih yang diharapkan dari cinta kita itu. Nah, kira-kira itu mungkin sebagai pembukaan. Di sini saya ingin bertanya, kalau dari Bapak sendiri itu melihat kondisi masyarakat yang sekarang tuh apakah sudah ideal Pak dalam menerapkan sikap cinta tanah air? Terima kasih pertanyaannya. Dari Mas siapa tadi? Saya Mas Fahrul, Pak. Oke, Mas Fahrul. Mas Fahrul mau menanyakan ideal kan ya? Apakah masyarakat kita sekarang sudah ideal untuk untuk segalanya lah, untuk yang saya dipertanyakan tadi ya. Tapi yang saya titik beratkan di sini kan bahasanya idealnya. Apakah sudah ideal? Sebenarnya sesuatu yang ideal itu mudah untuk dilihat, Mas. Mudah untuk dilihat. Secara kasat mata tampak kok bagaimana perilaku bangsa kita sekarang. Sekarang saya tanya deh, Mas Fahrul ini kuliah untuk apa? Untuk mencari bekal buat masa yang akan datang, Pak. Bekal untuk diri sendiri apa bekal untuk bangsa? Untuk negara kita? Untuk diri sendiri, keluarga, sama bangsa juga. Okay. Kalau kita ya, Mas Fahrul tidak salah. Cuman kalau kita masih mempunyai seperti Mas Fahrul, ya saya tidak menilai ideal ya, saya tidak menilai ideal, tapi sudah benar. Cuma sekarang kan kebanyakan begitu orang ditanya mau ngapain, buat kerja, ngapain untuk masa depan saya.
kan intinya akhirnya untuk saya. Nah, kembali ke arti cinta tadi, bahwa di situ tidak ada bentuk pengorbanan yang diberikan untuk menunjukkan bahwa dia cinta sejati dari bangsa, dari negara kita ini. Harusnya orang yang bekerja itu awalnya untuk negara dulu. Saya sendiri dalam bercita-cita dulu, cita-cita saya cuma dua. Cita-cita saya itu menjadi seorang guru atau menjadi seorang tentara. Tujuannya apa? Pertama, bukan saya cari kerja itu kalau ditanya itu awalnya. Pertama, saya ingin semua orang pintar. Kenapa saya pengen jadi guru? Saya pengen semua orang pintar. Itu reason pertamanya. Jadi yang pertama kali ditaruh itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan sesuatu yang lebih luas, minimal lingkungan. Secara apa ya? Secara persentase lah di seluruh mahasiswa kan kira-kira jawabannya seperti Mas Fahrul. Berarti apakah salah? Enggak. Apakah ini sesuatu yang haram? Ya enggak juga, sah-sah aja. Sudah saya bilang tadi, ini sudah benar tapi belum ideal. Nah, saya pengen dari berapa orang tadi itu di kelompok ini? 8. Dari 8 ya? Dari 8 ada pengen 6 lah, mempunyai cara berpikir bahwa dahulukan dulu kepentingan lingkungan sekitar baru untuk diri pribadi. Masyarakat yang 80% lah ya, 80%, ya lebih lah, 80 sekian persen menjawab pertanyaan Mas Fahrul itu mendahulukan kepentingan lingkungannya, maka diharapkan cinta tanah air di negara kita ini, di NKRI ini akan menjadi lebih baik dan lebih ideal seperti harapannya Mas Fahrul. Mungkin itu ya Mas Fahrul ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, seperti tindakan apa yang dilakukan masyarakat itu untuk mempertahankan rasa cinta tanah airnya agar tetap ada gitu, sampai masa depan gitu. Banyak hal ya Mas ya, untuk menunjukkan tindakan apa untuk menunjukkan cinta tanah air. Coba browsing di internet Mas, ada seorang orang Betawi ini. Orang Betawi kerjaannya itu adalah menanam pohon di sepanjang bantaran kali. Menanam pohon apa aja? Sepanjang bantaran kali Mas. Tapi yang jelas, apa yang dilakukan oleh Bapak ini, contoh nyata yang dilakukan oleh Bapak ini adalah salah satu contoh cinta kepada negaranya. Ya mungkin lingkungannya sih ya, mungkin lingkungannya, tapi kita tarik benang ke atasnya, itu cinta kepada negaranya, kalau kita tarik ke atas. Harapannya apa? Agar daerah sekitarnya tidak kebanjiran, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih baik kepada masyarakat sekitarnya. Kan kalau banjir akan menyebabkan perekonomian turun di situ dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita contoh di situ. Nah, kira-kira yang seperti itu Mas, tindakan yang harus diberikan kepada bangsa ini agar bangsa ini jauh lebih cepat majunya. Contoh umpamanya mahasiswa melakukan demo. Mahasiswa melakukan demo. Oke, nggak masalah selama apa yang dilakukan itu diharapkan akan memberi dampak yang terbaik tanpa untuk kepentingan dirinya. Niatnya untuk kepentingan bangsa, bukan hanya kepentingan. Kalau demo itu kan masih belum kelihatan itunya ya Mas ya, kan cuman satu tuntutan aja ya, cuma tuntutan tanpa kelihatan efeknya secara langsung ya. Berbeda dengan contoh yang pertama tadi kan. Kalau contoh yang pertama side efeknya langsung terasa, kalau ini kan enggak. Nah, selama yang disuarakan itu benar-benar untuk
kemajuan bangsa ini, kemajuan untuk negara kita ini, ya sah-sah aja menurut saya. Itu salah satu bentuk cinta yang diimplementasikan di kehidupan sehari-hari demo, pokoknya sah, benar. Tapi sekali lagi, tanpa ada kepentingan pribadi, tanpa ada kepentingan kelompok, tanpa ada kepentingan komunitas, apalagi maaf-maaf ternyata harus dibayar gitu. Nah, kira-kira bisa dimengerti, Mas? Bisa Pak, ya terima kasih. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Saran atau solusi dari Bapak ke depannya kepada masyarakat yang belum bisa cinta tanah air. Menurut saya solusi dan sarannya adalah perbaikilah tata diri kita kembali untuk mencintai bangsa itu dengan memprioritaskan kepada kepentingan bangsa dulu. Kepentingan bangsa dulu seperti apa, baru kita menerima side effect-nya daripada cinta kita kepada negara ini. Bisa diterima Mbak Raisa? Ya, mungkin mohon izin saya simpulkan ya Pak ya. Jadi mungkin menurut Bapak sendiri bahwa Bapak tidak bisa saran yang pasti untuk keseluruhan masyarakat besar di Indonesia. Cuman yang bisa Bapak berikan adalah sarannya bagaimana kami bisa menjadi sebuah contoh bagaimana masyarakat bisa berbuat baik dengan tindakan yang kami lakukan. Kami menjadi tauladan mereka, gitu ya Bapak. Ya, betul. Jadilah agen perubahan ya. Ya. Jadilah agen perubahan dari tercinta ini ya. Ya. Maaf Bapak karena mungkin selesai kebatasan waktunya. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari kami Bapak. Mungkin sekian Pak atas waktunya Pak. Oke, satu kalimat penutup ya Mas Moderator. Apa yang disampaikan saya itu tidak mutlak benar. Ya. Itu tidak mutlak benar. Jadilah generasi yang smart dengan banyak membaca, banyak sejarah bangsa, sejarah tokoh-tokoh bangsa ini yang patut kita contoh. Contohnya Bung Hatta, Pak Buya Hamka. Nah, bacalah itu, jadikan beliau-beliau sebagai inspirator untuk menjadi agen-agen perubahan di dalam bangsa kita ini, sehingga saya harapkan masyarakat adik-adik mahasiswa ini mampu menjadi pemuda-pemuda unggulan untuk kemajuan bangsa ini.